Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini. Kita lanjut kembali obrolan kita bersama dengan Pak Yusuf. Nah, untuk Anda pemirsa Opini di pagi-pagi ini yang biasanya suka kebut-kebutan, ngejar waktu agar tidak terlambat ke sekolah, terus juga ke tempat bekerja. Nah, jadi ada baiknya untuk mengawali lebih cepat ya. Misalnya bangun tidurnya harus lebih cepat, mandinya harus juga dipercepat sehingga tidak terburu-buru ya. Yang buru-buru itu namanya tidak baik ya. Karena bisa akan merugikan orang banyak di sekitar kita ya. Untuk Pak Yusuf, kita lanjut kembali obrolan kita untuk di era sekarang. Bagaimana nih yang dirasakan sama Pak Yusuf untuk melestarikan kesenian itu sendiri nih? Memang benar-benar sama seperti pada saat tahun 70-an, dari masyarakatnya antusias, dari pemerintah juga mendukung penuh, atau justru kebalikannya di tahun sekarang ini, Pak? Ya, saya evaluasi masalah keadaan sekarang ya. Nah, keadaan sekarang itu sanggar-sanggar, baik yang menggeluti seni tradisi, tapi yang seni tradisi asli memang sekarang sudah ini sangat berkurang sekali. Oke, yang memang benar-benar tradisional ya. Iya. Peninggalan nenek moyang itu berkurang, Pak ya? Berkurang ya, karena pelaku-pelakunya itu sudah banyak tidak ada lagi. Oke. Sedangkan generasi muda untuk meminati bidang itu sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Namun untuk yang seni kreasi itu masih tetap berkembang. Nah, kemudian sekarang itu pola penunjang kegiatan masih tetap oleh pemerintah. Tapi sekarang yang saya rasakan itu tidak melalui instansi. Oke. Langsung dari pusat ke sanggar. Oke, jadi tidak melalui daerah lagi, Pak ya? Ya. Jadi begitu dari pusat langsung sanggar mana nih Langsung yang sanggar, akan ya. kita support, akan kita dukung gitu. Ya. Makanya sanggar-sanggar sekarang itu kalau dia ingin mendapatkan bantuan biaya dari pemerintah, dia harus sanggarnya harus aktif. Yang kedua masalah administrasinya. Oh, berarti harus punya legalitas Ya, gitu, punya legalitas terdaftar, gitu. Pak ya? Iya. Nah, nanti kalau dia sudah punya legalitas, dia bisa mengajukan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Dan kemudian juga di daerah, kebetulan di provinsi kita, sekarang sudah ada instansi baru, Balai Pelestarian Seni Budaya. Oke, yang menjadi penjembatannya Ya, tadi. jembatan untuk memberikan bantuan kegiatan. Oke. Nah, baru ada. Oke, nah Pak Yusuf ini kan juga infonya pemilik sanggar juga. Apa nama sanggar kita nih, Pak Yusuf? Yang saya baru saya bina lagi. Tadinya sanggar ini memang sudah 10 tahun yang lalu sudah ada. Cuman oleh karena aktivitasnya boleh dikatakan sudah gulung tikar. Nah, sekarang dengan adanya Balai Pelestarian Seni Budaya tumbuh di Bengkulu, sanggar ini saya hidupkan lagi. Oke, jadi punya semangat lagi, Punya Pak semangat lagi. Ya. Nah, ini karena kita dengan adanya sudah kita memiliki legalitas, kita bisa mengajukan minta bantuan. Untuk nama sanggarnya, Pak Yusuf? Sanggar Lemang Batu. Sanggar Lemang Batu ya. Fokusnya kemana nih, Pak Yusuf? Untuk ke seni tarika atau seni musik atau teater? Seni tari dan seni musik. Seni tari dan juga seni musik. Ya. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Apalagi Pak Yusuf ini sudah malam melintang lah ya, sudah mencicipi berbagai macam eranya untuk di dunia seni. Kalau sekarang dengan Pak Yusuf sebagai pemilik sanggar, gimana nih respon dari anak-anak muda? Mereka antusias atau biasa-biasa aja, Pak? Sekarang saya begini ya, untuk memudahkan mencari anggota. Nah, kebetulan saya punya teman Pak Jalon, Jalon Transmisi. Dia kan guru sekolah, guru seni. Jadi saya kerjasama dengan Pak Jalon ini. Jadi anggota-anggota itu kebanyakan saya tarik dari
siswa-siswa. Oke. Berarti itu adalah cara dari Iya. yang sudah dilakukan dari Pak Yusuf untuk bagaimana untuk menarik perhatian anak-anak muda. Iya, iya. Oke, karena kalau sudah gurunya ngomong A, guru sekolahnya ngomong A, anak-anak muridnya ikut semua, Pak ya. Ikut, ya. Oh, oke. Sekarang sudah berapa banyak, Pak, untuk pesertanya atau anak-anak yang sudah dididik oleh Pak Yusuf di sanggarnya? Ya. Untuk Sanggar Lemang Batu ya sekitar 30-an. 30-an? Ya. Terdiri dari cowok dan cewek gitu ya. Oke. Pada umumnya kalau penari itu kita ambil oleh cewek, kalau pemusik itu kita ambil oleh Cowok. cowok. Ya. Oke. Nah, untuk pelatihnya sendiri, berarti Pak Yusuf juga turun tangan juga, Pak ya? Nah sekarang kendala yang dihadapi masalah pelatih ya. Karena mereka ini pada umumnya hanya sekedar pelaku istilahnya. Untuk mentransfer ilmunya, itu sekarang kita masih mengalami kesulitan. Oke. Baik bidang tari maupun bidang musik. Nah, saya selaku pemilik sanggar, saya membina yang dari anggota-anggota ini, bagaimana supaya di antara mereka bisa dijadikan untuk pelatih. Oke. Ya, kita ya. Berarti dilihat nih mana Ya. nih anak-anak yang menonjol dari yang lain, Pak ya, untuk dididik menjadi seorang pelatih. Seorang pelatih ya. Nah, kalau ngobrolin soal pelestarian seni yang sudah Pak Yusuf lakukan dengan cara mendirikan sanggar, terus untuk penyaluran selanjutnya, apa nih yang sudah Pak Yusuf lakukan? Mengikut sertakan sanggar Bapak juga ke festival-festival? Nah, untuk pelestariannya karena khusus Kota Media ya, itu di bulan Tabur itu ada festival seni tari, seni musik. Nah, pada waktu itu nanti kegiatan Tabur itu ya kita usahakan dari sanggar kita untuk ikut serta gitu. Ikut serta, Pak ya? Walaupun istilahnya itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Ya. Berarti secara mandiri. Secara mandiri. Nanti kita berikan semangat pada anak-anak. Jangan dulu kalian fokus kepada keuangan, tapi fokuskan dulu masalah minat dulu. Kita tumbuhkan minat dulu ya. Nanti untuk dengan ada yang sudah minat, ya mereka biasanya lebih bangga kalau karyanya itu diperhatikan oleh masyarakat. Oke, ditonton orang banyak gitu, Pak ya. Orang banyak ya. Itu yang kita tanamkan kepada mereka. Oke, berarti langkah juga yang diambil Pak Yusuf ini bagaimana caranya anak-anak tersebut mencintai seni ini. Jangan mikir, wah ikut festival atau nampil di sana sini, wah nanti dapat uang, ada hadiah pemenangnya. Jangan mikir ke sana dulu, Mikir ke sana dulu ya. Nah, sejauh ini gimana nih Pak dari anak-anak yang ada di sanggar Pak Yusuf? Mereka pasti semangat kah atau ada yang merasa wah kalau ikut festival tidak menang akhirnya mereka menjadi tidak semangat lagi? Ya kebetulan ya di sekolah-sekolah baik tingkat SMA maupun tingkat SMP itu ada istilahnya kegiatan pentas seni untuk penambahan nilai di sekolah. Oke, masuk dari mata pelajaran. Masuk dari mata pelajaran. Nah nanti di sekolah-sekolah ini dia kalau untuk menghadapi pensi istilahnya, dia terjun ke sanggar-sanggar untuk kita latih. Oke. Ya, makanya kita apa itu untuk anggota-anggota yang ada sekarang itu ya kita tanamkan bagaimana mereka nanti ada beberapa orang bisa sebagai pelatih gitu untuk melayani permintaan dari sekolah-sekolah ini. Oke. Itu setiap tahun itu ada. Setiap tahun, Pak ya. Iya. Oke, jadi itu juga yang mendorong semangat dari para anak-anak atau juga anak asuh yang ada di sanggar Pak Yusuf ini. Iya, iya. Oke, nah kalau untuk sekarang nih Pak Yusuf kan fokusnya untuk di seni tari dan juga seni musik. Ya. Nah, bagaimana dengan seni-seni yang lain? Mungkin seni teater, apakah juga Pak Yusuf juga ikut memantau perkembangan itu? Bagaimana perkembangannya sekarang? Nah, untuk seni teater ya, terus terang saja peminat teater ini untuk di Bengkulu ya sangat kurang peminatnya. Yeah. Jangankan mereka melakukan,
untuk menonton saja. Mm-mm. Misalnya ada pentas teater, ya. Mm-mm. Untuk menonton saja, untuk mencari penonton itu agak sulit sekarang itu. Oke. Apalagi untuk mencari pelaku-pelakunya. Benar. Karena seni teater ini ya untuk generasi muda di Bengkulu, baik di kabupaten-kabupaten maupun di Kota Media, itu sangat kurang sekali. Oke. Ya, kalau musik dan tari masih banyak peminat-peminatnya. Mm-mm. Karena begini, untuk di Provinsi Bengkulu, untuk menjual karya seni itu nggak ada pembelinya. Apresiasinya Iya, kurang, Pak. kurang ya. Mm-mm. Berbeda dengan di daerah Jawa, Mm-mm. apalagi kalau kita bandingkan dengan di Bali ya, Iya. itu istilahnya karya seni itu mereka bisa dijual. Bisa dijual, Ya. benar. Sudah menjadi tujuan wisata. Ya, tujuan wisata. Mm-mm. Nah, kalau untuk di Bengkulu, jangankan membeli, Mm-mm. untuk menonton saja mereka. Sudah menonton aja, waduh, Nonton gratis, melihat ya. teater nih, waduh, Iya. mending nonton yang lain gitu. ya, ya, alhasil ya dengan sendirinya apa itu pakar-pakar teater dan Mm-mm. pencipta-pencipta teater itu ya agak sulit dia berkembang. Oke. Karena peminatnya itu Peminatnya untuk bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada ya. Mm-mm. Jadi makanya dia berkembangnya sangat lamban sekali. Mm-mm. Khususnya untuk kita yang ada di Bengkulu ini, Pak. Iya, ya, untuk di Bengkulu ya. Berarti kalau pada saat era-era Pak Yusuf muda pada saat itu teater Bengkulu justru berkembang, Pak. Berkembang oleh karena ada festival tingkat nasional, Oke. festival Baik. tingkat provinsi, malah tingkat kabupaten juga difestivalkan dulu. Mm-mm. Ya, jadi dia berkembang. Oke, dan Di situ itu yang bedanya, sekarang bisa dikatakan hilang festival itu. Iya. Oke, nah berarti juga ada baiknya juga untuk pemerintah terkait juga harus menumbuhkan itu lagi, Pak ya, festival teater, mungkin dari level sekolah dasar, terus juga sampai ke bangku kuliah diadakan juga festival-festival teater, Pak ya. Iya, iya. Oke, baiklah Pak Yusuf, kita break lagi nih Pak Yusuf, kita jeda dulu dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, Opini akan kembali lagi setelah yang satu ini.